Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara sekalian berada di dalam keadaan yang baik, sehat, dipenuhi dengan sukacita. Mengawali hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita sering mendengar arti kata damai. Suatu keadaan yang mungkin jika ditanyakan kepada kita akan berbeda-beda definisinya. Tetapi pasti intinya sama. Damai itu berarti tidak ada kegaduhan, tidak ada hal-hal yang merusak. Damai itu berarti tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Damai, ya, tenang, nyaman, ya, suatu kondisi, suatu keadaan yang mungkin dirindukan oleh setiap orang, termasuk saya serta Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada loh yang disebut dengan damai yang palsu. Loh, damai yang palsu itu seperti apa? Damai yang palsu itu bisa jadi adalah satu keadaan yang kelihatannya damai, tapi sesungguhnya tidak. Ya, jadi kalau tadi saya katakan di awal damai itu apa ya? Tenang, tidak ada kegaduhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kekerasan, tidak ada kejahatan, ya. Damai yang palsu itu mungkin kelihatannya begitu, tetapi damai yang palsu itu bisa jadi damai yang menurut istilah sekarang itu settingan, ya. Damai yang diatur, damai yang diciptakan dengan satu kondisi tertentu. Misalnya, sebenarnya ada sih pertengkaran, tetapi orang-orangnya itu ditekan untuk tidak menunjukkan kebencian dan amarah mereka. Ada sih perselisihan, tetapi mungkin orang-orangnya malas gitu dan nyimpan di dalam hati saja. Jadi damai palsu itu damai yang seolah-olah damai, tapi sebenarnya tidak. Nah, kalau kita berbicara mengenai damai palsu ini, ya, di dalam kehidupan suatu bangsa barangkali itu istilah yang disebut dengan stabil. Damai versus stabil, ya. Stabil itu berarti suatu keadaan yang dikendalikan entah dengan kekerasan, dikendalikan entah dengan kekuasaan atau kekuatan-kekuatan tertentu. Itu stabil. Jadi seolah-olah damai, tapi sebenarnya itu situasi yang dikendalikan dan orang-orang yang di dalamnya sebenarnya mengalami ketakutan, mengalami tekanan, mengalami kemarahan, kebencian, keinginan untuk bertengkar dan berselisih dan lain sebagainya. Beda dengan damai yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Damai yang tercipta karena setiap orang hidup dengan diperlakukan adil. Damai yang tercipta karena hidup dalam keadilan. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini, damai itu muncul, damai itu dialami oleh umat Tuhan jika Allah hadir, memerintah dan berkuasa. Kedamaian yang sesungguhnya, keadilan yang sesungguhnya, dalam ayat-ayat yang kita baca ini dikatakan tidak ada lagi kekerasan di dalam hidupmu. Ya, segala hal yang baik tercipta, perdamaian, keadilan karena Allah sendiri yang hadir, yang memerintah dan yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Jikalau tadi saya katakan ada kondisi yang disebut damai palsu atau kondisi yang disebut sebagai stabil gitu ya. Suatu keadaan yang permukaannya kelihatannya baik, damai, tapi sebenarnya itu ada gejolak di dalamnya. Dan bisa damai, kelihatan damai dan tenang, stabil itu karena ada tekanan, ada kekerasan yang dilakukan untuk menekan keadaan-keadaan yang sesungguhnya tidak damai. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menciptakan, untuk hidup dalam damai yang sesungguh-sungguhnya, yaitu damai karena Tuhan hadir, damai karena Tuhan berkuasa. Kita dipanggil menjadi agen, menjadi utusan-utusan Tuhan untuk menghadirkan damai yang semacam itu di dalam kehidupan kita. Dimulai dari hidup keluarga kita masing-masing. Apakah betul kita merasakan damai dalam hidup keluarga kita karena Kristus hadir memerintah dan berkuasa dalam hidup keluarga kita, atau karena sesungguhnya kita memberi hukuman dan sanksi bagi siapa saja yang menciptakan ketidakdamaian dalam hidup keluarga itu? Misalnya karena berbeda pendapat. Mungkin anggota-anggota keluarga jadi malas, takut mengungkapkan pendapat yang berbeda, dan akhirnya seolah-olah manut pada kita sebagai orang tua. Padahal sesungguhnya itu karena kita keras, karena kita akan memberikan sanksi dan mereka takut untuk menyuarakan pendapat mereka. Mulai dari hidup keluarga kita dulu bagaimana. Lalu kemudian dalam hidup kita sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah gereja, dalam lingkup pelayanan kita. Benarkah damai yang ada betul-betul karena Kristus hadir memerintah dan berkuasa, atau itu hanya suatu keadaan yang disebut sebagai stabil itu tadi? Dan kemudian lebih luas lagi, kita dipanggil untuk menghadirkan, menciptakan damai karena Kristus itu di dalam kehidupan masyarakat di mana kita tinggal, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah yang pertama, jika ingin mengalami damai dan keadilan yang sesungguh-sungguhnya, maka undanglah Kristus untuk hadir, untuk tinggal, untuk berkuasa dan memerintah dalam hidup kita pribadi, dalam hidup keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Dan yang kedua, tanggapilah panggilan Tuhan untuk membawa damai itu, menghadirkan dan mewujudkan damai itu, damai yang sesungguh-sungguhnya itu, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, bahwa jikalau kami ingin hidup dalam damai dan keadilan yang sesungguhnya, bukan yang palsu, itu berarti kami harus mengundang dan membiarkan Engkau ya Kristus hadir dalam hidup kami, memerintah, menguasai seluruh keberadaan hidup kami dan dimanapun kami berada. Dan yang kedua, Engkau mengingatkan kami akan panggilan kami untuk menjadi utusan-utusan, saksi-saksi Kristus yang menghadirkan damai itu dimanapun kami berada. Sehingga dimana kami berada, orang-orang yang ada di sekitar kami sungguh dapat merasakan betapa damai, betapa tenang, betapa hidup itu menjadi hidup yang indah karena kehadiran kami yang membawa Kristus dimanapun kami berada. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat memulai segala kegiatan dan aktivitas Bapak Ibu Saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.